Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab perjanjian baru dan surat kepada orang Ibrani secara khususnya. Dan dalam pembelajaran kita mengenai surat yang kaya ini, kita telah mencapai pasal ke-12. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini di ayat ke-18. Untuk mulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Selamat datang. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Dr. Farid. Selamat datang, Saudara Ayat. Kita mengakhiri episode kita sebelumnya dengan komentar tentang Esau, bahwa ketika dia ingin mewarisi keberkatan, dia ditolak meskipun dia mencarinya dengan berurai air mata. Hal itu terjadi karena Esau tidak bertobat. Dia tidak bertobat, dia meminta untuk diberkati tanpa pertobatan. Ya, Izinkan saya membaca ayat berikutnya, mulai dari ayat ke-18, kemudian saya akan kembali untuk bertanya. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala, dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Jelas sekali pemandangan ini sangat menakutkan. Ini adalah adegan peradilan. Peristiwa manakah yang dimaksudkan dalam ayat-ayat ini? dalam ayat-ayat 18 hingga 24 penulis mengadakan perbandingan terakhir kali antara hukum dan kasih karunia, antara Yudaisme dan Kristen. Dan di hadapan orang-orang Kristen di Ibrani ini yang meninggalkan Yudaisme dengan segala isinya, penulis membuat semuanya bersinar kembali, terlihat betapa kemuliaan agama Kristen dan berkat yang Kristus berikan kepada kita melampaui tanpa batas apa yang ada dalam Yudaisme. Jadi dia merangkulnya dalam dua septupel yang indah. Perbandingan antara Yudaisme, hukum, dan rahmat yang diwujudkan dalam agama Kristen. Dia mengatakan dalam ayat-ayat yang Anda baru saja membaca tentang apa yang merangkum Yudaisme. Jadi dia mengatakan bahwa awal muasal Yudaisme adalah berada di gunung, dan itu adalah Gunung Sinai. Gunung ini bisa disentuh oleh tangan. Dan ketika Allah sendiri datang ke gunung ini untuk memberikan hukum, itu merupakan bara api. Jadi ia berbicara tentang kejadian pemberian hukum di Gunung Sinai. Ya, tepat. Oke. Juga terjadi kegelapan, kekelaman, badai, suara sakakala, dan suara yang mengatakan hukum itu yang membuat para pendengar memohon agar mereka tidak lagi mendengar pesan dari suara itu. Artinya bangsa Israel tidak menyadari bahwa kebenaran dan keadilan Allah merupakan hal yang sangat menakjubkan atau menakutkan pada tingkatan itu. Allah memberitahu kita dalam Keluaran 20 ayat yang ke-18 dan 19. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung.
sangkala berbunyi dan gunung berasap. Bayangkan suatu gunung terbakar api. Bayangkan pemandangan gunung yang begitu luas, mungkin orang butuh waktu berjam-jam untuk mendaki untuk mencapai puncaknya. Terbakar api seolah-olah berubah menjadi gunung berapi. Maka bangsa itu takut dan gemetar. Dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkau berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Di sini, saudara ayat, saya melihat bagaimana hukum itu menghadirkan Tuhan kepada kita. Ini menunjukkan pada kita kekudusan, kebenaran, dan keadilan mutlak dari Allah. Tidak ada yang bisa mendekat. Siapa yang berani mendekat? Bahwa mereka harus menetapkan batasan bagi orang-orang di sekitar gunung, sehingga baik manusia maupun binatang tidak dapat menyentuh tepinya. Dan jika seekor binatang mendekat ke gunung dan tidak sengaja menyentuhnya, binatang itu harus dilempari batu dan ditembak dengan anak panah. Hal itu harus dilakukan, ya, hal ini memberi kita pelajaran penting. Siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan berdasarkan perilakunya, artinya dengan berusaha memenuhi segala hukum dan perintah, dia harus menyadari bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan dalam kekudusan, kebenaran, keadilannya. Tapi saya juga ingin memberikan perbandingan antara pandangan ini dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia datang ke dunia kita dan penuh rahmat dan kebenaran. Lanjutkan. Dalam Injil Lukas, Injil Kasih Karunia pasal 5, kita melihat Yesus yang datang untuk orang-orang berdosa memasuki perahu Petrus. Petrus sebelumnya tidak dapat menangkap ikan, tetapi Yesus memerintahkan untuk menebarkan jala. Mereka menurunkan jaringnya. Kemudian perahu Petrus penuh dengan ikan bersama dengan 2 perahu lainnya. Apa yang dilakukan oleh Simon Petrus setelah ia menyaksikan hal ini? Dia tersungkur di depan Yesus dalam kehadiran Tuhan yang Maha Agung. Ia berkata kepadanya, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Apa yang dilakukan oleh Tuhan yang Maha Mulia yang penuh dengan rahmat kepada Simon Petrus? Ia berkata, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Meskipun yang Maha Mulia Yesus adalah yang sama, yang muncul di gunung yang terbakar dengan api. Ya, dia sendiri. Baik. Apakah Anda melihat perbedaan antara mendekati Tuhan berdasarkan Taurat dan mendekati dia berdasarkan kasih karunia-Nya? Jadi, jika kita ingin membandingkan era Yudaisme dengan era Ya. gereja, kita akan menemukan hal-hal yang dapat dilihat dan disentuh seperti Gunung Sinai. Kita mendengar ungkapan seperti, dan sangat mengerikan pemandangan itu. Dan meskipun ritualnya bersifat fisik, yang dapat dilihat dan disentuh, namun tetap saja ritual tersebut bersifat fisik, yang menciptakan ketakutan dan mengurangi keberanian untuk mendekat pada Tuhan. Benar. Mohon berikan lebih banyak penjelasan tentang agama Yahudi sebelum kita beralih ke perbedaan antara agama Yahudi dan kekristenan tentang perbedaannya. Oke. Penulis berkata tentang Yudaisme dengan segala yang dimilikinya. Dalam pasal 9 ada peraturan untuk beribadah dan ritual yang dipraktikkan, serta tempat suci di bumi, dan kita memahami bahwa ini berarti tabernakel pertemuan, dan Bait Allah itu terbuat dari bahan-bahan tanah dan memiliki imam yang dapat dilihat dengan mata. Pakaian yang bisa dilihat. Pengorbanan yang nyata. Pengorbanan yang nyata. Dupa yang bisa tercium dan sebagainya. Ini adalah Yudaisme. Namun ketika kita beralih ke era Kristen, kita menemukan bahwa semua urusan dari awal hingga akhir bersifat rohani. Dan melalui iman. Kita belum melihat Tuhan Yesus, tetapi kita percaya semua yang Alkitab katakan mengenai Dia. Yang imamatnya ada di surga sekarang. Kita tidak melihat dengan mata fisik kita, tapi kita percaya apa yang dikatakan tentang Dia di dalam Alkitab. Dan ini sungguh luar biasa. Kekristenan tidak memperkenalkan kepada kita tentang hal-hal materi yang literal seperti mencuci tangan atau kaki yang lainnya. Tetapi itu memperkenalkan kesadaran yang terbasuh, hati yang dibersihkan, dan tangan suci seperti yang Paulus katakan. Apa yang dimaksud dengan tangan suci? Apakah itu berarti saya harus terus mencucinya? Tentu tidak, karena kenajisan berasal dari hati. Tangan suci artinya setelah kita menerima Kristus, dan setelah Dia menyucikan dan membersihkan hidup kita, Dia membuat mata, lidah, dan tangan kita bersih sehingga ketika doa kita dikabulkan, maka doa tersebut sesuai dengan perbuatan kita dalam memuliakan Tuhan. Benar. Penulis melanjutkan pembicaranya dengan mengatakan di ayat 22 sampai 24, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion
ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, Ya, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pembercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Dibandingkan dengan apa yang mereka alami di era hukum Yudaisme, dikatakan tetapi kamu sudah datang. Pertama, ia mengatakan kamu sudah datang ke Gunung Sion, ke kota Allah, Yerusalem surgawi. Kita bisa membicarakan 2/2 karena kita ingin menafsirkan istilah-istilah ini. Apa gagasan tentang Gunung Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi? kita menyetujui bahwa Gunung Sinai berkaitan dengan pemberian hukum. Lalu gunung manakah yang berhubungan dengan rahmat? Gunung Sion, tapi di sini dia tidak berbicara tentang gunung di mana Yerusalem dibangun Yerusalem. kota Daud. Namun gagasan yang penulis ingin sampaikan adalah ketika Tuhan memilih Daud, apakah dia memilih dia karena Daud pantas? Atau tidak, dia memilihnya karena kasih karunia. Dan Tuhan berbicara dalam Mazmur 132 tentang kasihnya pada Sion, bukan sebagai tempat sebagai suatu aturan. Dia mengucapkan kata-kata indah ini di Mazmur 132. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Saya baca dari ayat 11, seorang anak kandung akan kedudukan atas tahtamu, itu merupakan sumpah yang disertakan dengan rahmat. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan pada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion. Mengapa? Menginginnya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Mengapa Tuhan memilih Sion? Karena Sion mewakili prinsip kasih karunia dalam hati Tuhan. Hati Tuhan menyukai kasih karunia. Dan hubungan Allah dengan manusia sejak awal adalah karena kasih karunia. Jika saya mengatakan tentang hukum seperti yang Paulus katakan dalam surat Galatia, ia ditambahkan. Benar. Maksud saya Tuhan mengizinkan adanya untuk menjadi penghitung dosa manusia dan agar manusia mengetahui betapa buruk dirinya. Namun hati Tuhan senang memberi. Terlepas dari kebaikan orang dan tanpa manusia yang memiliki kualifikasi jenis apapun yang akan diterima. Benar. Kita mungkin juga ingat apa yang disebutkan dalam Galatia 4 tentang Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak untuk dijadikan budak. Ini adalah bagian pertama di mana penulis mengatakan pada mereka, gunung itu adalah api yang menyala-nyala. Namun Gunung Sion berbicara tentang posisi baru, lingkaran kasih karunia. Dan kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus sekarang. Benar, hal ini disimpulkan dalam era kasih karunia dan bukan era hukum. Tepat. Jadi Yudaisme terwakili di Gunung Sinai, namun kebebasan Kristen terwakili di Gunung Sion. Dilanjutkan Maka, oleh ini. silakan. Kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kota yang beda sistem kuno perjanjian lama adalah Yerusalem atau Al-Quds seperti yang disebut sekarang. Penulis tidak berbicara di sini mengenai kota ini karena setelah 2 atau 3 tahun surat ini ditulis semuanya hancur. Tapi dia memberitahu mereka, kota Allah yang hidup. Kita telah melihat ini sebelumnya. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh Abraham. Ya, Sebab ia menantikan kota yang memiliki dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bagaimana dengan kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi? Kebanyakan penafsir sepakat bahwa ini adalah Yerusalem surgawi, yang kita baca di Wahyu pasal 21 dan juga pasal 22. Itu mewakili pusat pemerintahan ilahi, di mana orang-orang percaya akan bersama Kristus. Yang dikatakan oleh Yohanes, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Untuk memerintah di bumi pada masa pemerintahan Kristus, saya meminta hadirin untuk kembali ke Wahyu 21 dan 22 dan melihat ciri-cirinya. Kata kota menunjuk adanya penduduk dan seorang penguasa. Penduduk kota ini yang membentuk kota ini akan menjadi orang-orang yang beriman di masa depan. Yang tinggal di kota adalah Tuhan. Oleh karena itu namanya kota Allah. adalah kota Allah yang hidup. Betapa kita rindu saudara ayat untuk masa ini. Biasanya ketika kita mengunjungi kota manapun, di negara kita di Mesir atau di luar negeri, di mana saja,
Kita melihat kuburan di pintu masuk ataupun pintu keluar kota. Dan akhirnya kita akan pergi ke tempat di mana kematian tidak ada lagi. Tidak ada pandangan tentang Kota kematian. Allah yang hidup. Iya, karena dialah raja yang berkuasa atas kota itu. Hakimnya dan cahayanya adalah Tuhan yang hidup. Jadi Yerusalem surgawi adalah surgawi pada zaman kerajaan 1000 tahun yang dari mana Sempurna. semua keputusan raja akan dikeluarkan pada waktu itu di waktu Kristus. Sempurna. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Gunung Sion adalah kediaman Daud di Yerusalem. Istananya di sana dan tempat pemakamannya juga. Ini adalah tempat kesukaan tidak hanya bagi Daud tetapi juga bagi banyak orang Kristen berlatar belakang orang Yahudi yang biasa pergi ke Yerusalem untuk mengadakan pesta. Ketika penganiayaan menimpa umat Kristen, mereka diusir dari Yerusalem. Jadi penulis menegaskan kepada mereka bahwa mereka memiliki Yerusalem lain di surga. Gunung Sion bagi orang percaya adalah kota surgawi, kota abadi Allah yang hidup. Kitab Wahyu menyebutkan Yerusalem surgawi sebagai Yerusalem baru yang akan dituju oleh orang-orang beriman karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang kita miliki di dalam Kristus jauh lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh orang Ibrani di bawah hukum Taurat. Ayat 22 memberitahu kita tentang gereja dan hak-hak istimewa kekristenan. Apa hubungan antara kekristenan para malaikat ketika dia berkata di sini, beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Sepanjang surat ini diketahui bahwa para malaikat berhubungan dengan perjanjian lama dan orang Ibrani mengetahui hal ini dengan baik. Lantas, apa hubungan malaikat dengan zaman gereja? Di sini, penulis membawa kita pada berkat-berkat gereja di masa depan. Jadi ketika dia mengacu pada kota Tuhan yang hidup, pusat pemerintahan surgawi, selama periode kerajaan milenial, dia langsung menyoroti bahwa para malaikat akan memainkan peran besar di masa depan. Dan ungkapan kau telah datang artinya sekarang dan di masa depan. Jadi kita datang untuk melihat ribuan, puluhan ribu, tak terhitung banyaknya malaikat yang akan memainkan peran besar di masa depan, baik pada masa pemerintahan Kristus atau sudahnya. Itu sebabnya ada referensi tentang malaikat, tetapi tidak diragukan lagi, menurut saya, bahwa kita sekarang juga menikmati pelayanan para malaikat tanpa melihat mereka selagi mereka memenuhi perintah ilahi untuk melindungi dan melihara orang-orang yang beriman. Dan Kristus berkata tentang masa kerajaan 1000 tahun, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan Dan malaikat-malaikat Allah, benar, turun naik kepada anak manusia. Hal ini menegaskan anggapan bahwa hal ini akan terjadi pada masa pemerintahan 1000 tahun. Di masa depan. Ayat 23, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Diketahui bahwa Kristus berkali-kali disebut sebagai yang sulung. Namun kita ingin memahami ketika dikatakan tentang gereja bahwa ini adalah gereja anak sulung. Menurut saya ini kedua kalinya kita melihat kata gereja dalam surat Ibrani. Pertama kali di pasal 2, aku akan beritakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dia menggambarkan gereja sebagai anak sulung, itu terbentuk dari anak sulung. Apa artinya ini? Mereka dibedakan dari orang-orang percaya perjanjian lama. Bayangkan Tuhan punya keluarga, yaitu anak sulung dengan segala kelebihan yang dimilikinya dan saudara-saudaranya. Penulis ingin mengatakan, kamu wahai orang-orang yang beriman di gereja, Dibedakan atau lebih baik dari orang-orang percaya dibedakan perjanjian dari lama. lebih baik orang-orang yang beriman. Perjanjian lama, dan saya menambahkan, dan dari semua yang akan datang nanti, bangsa-bangsa yang kembali pada masa kesusahan besar kemudian, pada masa 1000 tahun. Kamu adalah orang yang terhormat, dan jika saya bertanya apa yang membedakan kita, jawabannya adalah kasih karunia Tuhan yang mengelilingi kita. Dan kepada jemaat-jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Betapa indahnya ungkapan ini, catatan sipil Anda, di mana tanggal kelahiran baru Anda tertulis dan dari mana Anda menerima akta kelahiran surgawi Anda adalah surga. Bukankah sang guru segala kemuliaan baginya berkata, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Baik. Jika kita ingin memahami hal ini, kita dapat mengatakan misalnya Allah menyebut bangsa Israel sebagai anak sulungku.
maka rakyat atau bangsa ini adalah anak yang paling menonjol dari bangsa-bangsa lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang percaya perjanjian baru dalam hubungan dengan orang-orang percaya perjanjian lama. Setelah Mereka adalah anak sulung. pengangkatan gereja, Mereka dibedakan. semua adalah anak sulung ditinjau dari kedudukannya. Luar biasa. Kemudian ia berkata, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Mohon berikan interpretasi terhadap ayat ini. Allah yang menghakimi semua orang. Artinya, kita telah mengenal Tuhan sebagai hakim dan penguasa atas segalanya. Dan kata hakim mempunyai dua arti, bahwa dialah yang mengendalikan segalanya dan dia yang akan menghakimi. Dialah hakim bagi semua orang tanpa kecuali. Tapi kita bergembira karena fakta ini, bahwa tidak ada penghukuman bagi kita karena Kristus menanggung penghakiman kita di kayu salib dan kita percaya pada karya penggantian demi kita. Sempurna, Tuhan adalah Tuhan atas segalanya. Sang Guru atas segalanya. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Roh mana yang dimaksud? Dia berbicara tentang orang-orang benar dalam perjanjian lama. Jiwa mereka sekarang berada di surga. Jika kita bandingkan keadaan mereka di surga dengan keadaan masa lalu mereka ketika mereka berada di bumi, menurut saya mereka sedang disempurnakan. Dengan berada di tempat pelipur lara, kenyamanan, dan kedamaian surga. Namun kesempurnaan lain menanti mereka yang disebutkan dalam pasal 11. Di akhir pasal 11, ketika sang penulis berkata, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ini berbicara mengenai waktu kebangkitan terjadi ketika tubuh mereka bangkit dari kubur dan roh mereka bersatu kembali dengan tubuh mereka yang dimuliakan. Pada saat itu, mereka akan disempurnakan secara rohani dan jasmani. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Apa yang Anda lihat dalam hal-hal yang kita dan mereka sadari? Penulis di sini buat perbandingan antara mediator dari perjanjian lama, Musa, dan Kristus, sang penengah dari perjanjian baru. Perjanjian yang berkat spiritualnya telah kita terima, tetapi itu adalah perjanjian yang akan dibuat di masa depan dengan kembalinya Israel. Kemudian mengenai kata mediator yang kita pelajari pada pasal 7 dan pasal 8, mediator berarti penjamin. Dan dialah yang mengambil semua tanggung jawab untuk memenuhi semua ketentuan perjanjian ini. Artinya dialah penjamin segalanya, bukan kita. Dan kepada darah pembersihan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Penulis di sini tidak mengacu pada darah Habel yang mengalir darinya ketika Kain membunuhnya, tetapi kepada darah dari pengorbanan yang dipersembahkannya. Sekarang kita ada sebelum dua jenis pengorbanan, kalau boleh saya katakan demikian. Pengorbanan simbolis dalam perjanjian lama, seperti yang dipersembahkan Habel, yaitu darahnya. Hanya ditebus untuknya dan melaluinya Tuhan memberikan kesaksian. Hanya kepada Habel saja ia benar. Dan pengorbanan Kristus itu jauh lebih besar. Ketika guru kita mati di kayu salib dan menumpahkan darahnya, darah ini menawarkan pembenaran bukan untuk satu orang, tetapi kepada semua orang percaya kepadanya. Ini bukan untuk satu orang atau satu keluarga atau Benar. satu bangsa. Namun dia adalah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Benar, maka cukuplah darah yang ditumpahkan dari korban yang dipersembahkan Habel hanya untuk dia saja. Namun darah Kristus cukup untuk pembebasan Kepada seluruh seluruh dunia. Terima kasih, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Dalam ayat 25 dijelaskan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita yang berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Apa maksud dari ayat ini? Silakan Dr. Farid. Ini adalah peringatan terakhir dalam surat kepada orang Ibrani Peringatan keberapakah ini? yang ke-6. 6. Ini adalah peringatan untuk menolak dia yang berbicara. Ini terjadi ketika pemirsa mengatakan kepada pembicara bahwa mereka tidak ingin mendengarkan perkataannya lagi. Ini sangat berbahaya. Jadi dia memberitahu mereka, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Dan tanda-tanda kurung ia berkata, sebab jikalau mereka, yaitu bangsa Israel, yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi saat dia memberitahu mereka firman Tuhan yang merupakan hukum, mereka memohon agar tidak ada pesan lebih lanjut yang disampaikan kepada mereka. Tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Di sini
Kita sekali lagi bertemu dengan kata berpaling yang menimbulkan ketakutan di kalangan anak-anak Tuhan. Tidak, penulis berbicara di sini untuk terakhir kalinya tentang pengakuan palsu orang-orang Kristen di antara gereja. Lalu mengapa Paulus di sini menggunakan kata ganti orang pertama jamak? Karena ini adalah cara Paulus menulis bahwa tidak mencurikan dirinya sendiri bukan karena dia meragukan keselamatannya, tapi untuk memprovokasi hati nurani dari orang-orang yang akan menerima suratnya. Jadi dia memberitahu mereka, jika kita berpaling kepada siapa yang berbicara pada kita di surga, Yesus Kristus, lalu apa hasilnya? Dan bahaya apa yang akan kita hadapi? Dia tidak berbicara dari bumi, tetapi dari surga. Kemudian dia menjelaskan dampak yang terjadi karena suara tersebut. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Pada hari pemberian hukum, ketika Gunung Sinai berguncang semua, dan di sana ada api yang menyala-nyala, kegelapan dan kesuraman. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ini dia referensinya pada suatu ramalan dalam kitab Hagai yang ditulis setelah kembalinya dari pembuangan di Babilonia, di mana Tuhan melihat ke masa depan dan berkata, aku mengguncangkan gunung ketika hukum diberikan, dan aku mengguncang bumi pada saat penghakiman yang akan datang ketika aku datang untuk menghakimi. Tapi setelah itu tidak akan ada guncangan karena waktu kerajaan akan dimulai ketika perdamaian dan juga kebenaran berkuasa. Terima kasih untuk penjelasannya. Dia menyimpulkan dalam ayat 29 dengan mengatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mohon berikan komentar singkat Anda. Karena ini adalah peringatan terakhir bagi orang-orang yang berpaling dari Allah, maka ia bersabda kepada mereka, waspadalah, karena Allah adalah suci. Ungkapan api yang menghanguskan tidak berarti menghancurkan sesuatu. Ungkapan ini dikutip dari Yesaya pasal 33 ayat 14. Siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Itu bukanlah neraka, tapi alam kekudusannya bagi api yang menghanguskan. Dia ingin mengatakan bahwa kesuciannya di zaman hukum sama dengan jabatan baru, zaman rahmat, itu tidak berubah. Itu tidak tapi kita berubah yang karena diliputi Tuhan oleh itu kasih karunia kudus. Tuhan mendekat kepadanya dan berurusan dengannya. Sempurna. Terima kasih, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Pemirsa terkasih, Paulus berkata kepada Ibrani bahwa mereka telah sampai pada pengantara dari suatu perjanjian yang baru, yang adalah pribadi Kristus yang menjamin berkat-berkat perjanjian baru. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan agar perjanjian itu rusak ataupun dibatalkan. Tetapi mereka datang kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah korban Habel yang dia persembahkan sudah cukup bagi dirinya sendiri. Namun, darah Kristus cukup untuk seluruh dunia, jika seluruh dunia memintanya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan juga dosa seluruh dunia. Sudahkah Anda menemukan tempat bagi diri Anda sendiri di bawah penebusan ini? Saya harap Anda sudah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.